Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Suzuki Shogun 110. Dimana kondisi permasalahan kita lihat, analisa dulu. Nah, seperti ini permasalahan, engkol loss seperti ini. Nah, engkol kaki atau engkol slanger selalu atau sering loss. Ini permasalahannya di mana? Kita akan kupas tuntas. Nanti kita akan cari tahu di bagian kopling. Apakah ini permasalahannya di bagian kampas kopling ataukah di otomatis kampas ganda? Dua alternatif ini yang akan kita cari tahu, yang akan kita bongkar, yang akan kita eksekusi di bagian kopling. Ikuti terus video ini, mudah-mudahan sedikit berbagi pengalaman, ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Dan sekiranya ada yang belum paham atau ingin mendapatkan info tentang Shogun 110, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Oke, lanjut ke video. Kita lakukan pembahasan tentang engkol kaki atau engkol slanger Shogun 110 atau Shogun kebo sama sering loss. Nah, di sini permasalahannya, asumsi pertama itu bagian kampas kopling sudah tipis. Asumsi kedua itu di bagian otomatis kampas ganda. Oke. Dua alternatif ini yang akan kita meyakinkan bahwa ini sering terjadi di bagian atau di bagian kopling untuk motor Suzuki 110 Shogun 110. Oke. Untuk teman-teman semua, mungkin ada yang bertanya apakah itu bisa diakali, ataukah harus ganti, ataukah ada alat lain yang mungkin bisa diadopsi ke Shogun ini. Kita nanti akan bahas bersama. Silakan ya teman-teman mekanik bengkel semua ikut nimbrung di sini dan mungkin bisa memberikan sedikit wawasan atau masukan untuk kita semua, dan kita sangat senang sekiranya ada bengkel yang mau ikut nimbrung di sini, yang mau bergabung dan memberikan komentar. Oke. Salam kuku ireng untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman bengkel ya. Jadi pembahasan tentang Shogun kita bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita bermaksud untuk berbagai pengalaman. Dan untuk teman-teman semua, sekiranya yang mungkin sudah paham silahkan ikut usul ataupun komentar, dan sekiranya yang mungkin belum paham silahkan dengan mengikuti video ini mudah-mudahan bisa paham dan ada sedikit ilmu berbagi kita, maksudnya untuk ke teman-teman semua. Oke. Kelemahan dan kelebihan sedikit cuap-cuap tentang Shogun ya. Ini sambil membuka dulu di bagian kopling. Shogun 110 kurang dan lebihnya ini spare partnya harus orisinil. Itu yang pertama. Biasanya jarang diadopsi untuk spare part yang kelasnya biasa. Mending second orisinil daripada baru tapi biasa, karena sering bermasalah, sering terjadi problem ketika kita habis mengganti part ataupun alat lainnya seperti kampas kopling, kamprat dan sebagainya dengan merek yang lain. Katakanlah habis diganti tapi menggunakan merek lain ataupun lain Suzuki. Nah, kita sebagai pengalaman bahwa kita sering membongkar atau menemui gejala kondisi motor ada permasalahan motor dan harus mengganti part atau alat, dan kita pernah menggunakan alat lain atau produk lain dengan contoh merek misalnya bukan aslinya, dan itu sering bermasalah, dan pada akhirnya kita kembali ke orisinilnya. Oke, lanjut ke video. Kita sudah cek seperti ini ya, kita sudah lihat, kita sudah cek ke bagian kampas ganda. Ini adalah penampakan dari kampas ganda dan otomatis, tempatnya itu di sini. Kita fokus ke bagian otomatis kampas ganda. Oke, untuk teman-teman semua yang mungkin sering mengalami
Shogun 110 engkol kakinya sering ngelos, dan bagi teman-teman yang mungkin tidak sabar engkol kaki itu sering ngelos, itu di bagian sini. Oke, mari kita belajar bareng. Suzuki Shogun 110 engkol kaki sering ngelos, itu permasalahannya di sini. Otomatis ganda dan mangkok ini sering bermasalah. Ada alternatif, misalnya langsung ganti otomatis ganda bisa. Dengan catatan kita rumah otomatis kampas ganda itu belum terjadi aus, maka bisa diganti hanya untuk otomatis kampas ganda atau mimit starter. Kita mengadakan pergantian karena beliau yang punya motor tadi membawa satu paket kampas ganda lengkap dengan otomatis kampas ganda dan lonceng atau mangkok. Jadi beliau tidak mau ngambil resiko. Pertama, keduanya juga ini beliau mendapatkan mangkok ganda satu set lengkap dengan kampas ganda dan otomatisnya itu mungkin bisa dibilang di bagian punya teman atau apa, kita nggak tahu. Intinya beliau datang ke sini membawa satu set mangkok ganda dan otomatisnya, dan ini memudahkan untuk kita langsung pasang dan akhirnya kita yakin pasti berhasil. Cuman untuk teman-teman semua yang mungkin untuk menghemat biaya, kita sebelum melakukan pergantian part, yaitu yang permasalahannya tadi kan otomatis kampas ganda, selama rumah otomatis ganda atau rumah kampas koplingnya itu tidak mengalami aus terlalu berlebih, cukup diganti otomatis ganda sudah selesai. Kalau nggak mau resiko, ya biasanya ini diganti sama mangkok satu set. Kalau masalah harga kita kurang paham, karena kelasnya Suzuki itu harganya luar biasa dibanding dengan produk-produk yang lain seperti Honda dan Yamaha. Kelasnya Suzuki ini harus rata-rata itu harus orisinil. Oke, sampai di sini bisa dipahami, dan kita melakukan pelepasan. Biasanya ini kita pakai mur impact, tapi ini kalau kelasnya Shogun anunya besar ya, mur kampas gandanya ini besar banget, jadi kita belum ada untuk mata shock ini. Oke, nah kita sudah cek bahwa ini ada, bisa dibilang spellingnya terlalu banyak. Kita nanti langsung ganti satu set ya. Kita nanti bandingkan antara rumah kampas ganda dengan rumah kampas ganda yang akan kita pasang, itu pasti ada perbedaan. Karena yang ini terjadi, bisa dibilang oblak ya. Nah, seperti ini. Kampas ganda kita keluarkan dulu, kita congkel perlahan-lahan. Habis itu nanti di dalam ada otomatis kampas ganda. Nah, ini sekilas penampakan kampas ganda tidak ada masalah. Nah, di sini letak permasalahan otomatis kampas ganda. Nah, di sini bisa teman-teman saksikan. Mungkin ada yang belum paham atau yang belum jelas kayak apa bentuknya, di mana permasalahan. Nah, di sini teman-teman bisa saksikan tengah ini yang dinamakan otomatis kampas ganda. Nah, di sini letak permasalahan engkol kaki sering loss untuk kelasnya Suzuki Shogun. Nah, di sini ya. Ini namanya otomatis kampas ganda, dan rumahnya ini namanya mangkok ganda. Biasanya kalau belum parah cukup diganti otomatis kampas ganda. Namun kalau tidak mau ngambil resiko, biasanya satu set. Kalau masalah harga kita belum paham. Kalau mencari penyakit yang pasti ya ini. Sekali lagi, kalau untuk masalah harga kita belum paham. Kalau untuk mencari penyakit ya ini. Nah, ini ya. Ini kita bandingkan dengan alat yang second yang kita mau pasang, itu perbedaannya jauh. Jauhnya di mana? Pertama, kita cek di bagian kampas ganda. Rumah kampas gandanya ini gores atau oblaknya terlalu banyak, dan ini
menyebabkan performa tenaganya menurun. Oke, kita langsung eksekusi, kita langsung pasang satu set rumah mangkok ganda atau rumah kampas ganda seperti ini. Kita langsung pasang, dan satu set dengan kampas ganda, tinggal pasang plug. Sebegitu yakin kita akan hal ini karena kita sering mengalami untuk kelasnya Suzuki Shogun, engkol kaki las itu yang sering bermasalah di bagian mangkok kampas ganda atau otomatis kampas ganda. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham tentang sedikit penjelasan kita tentang Honda Suzuki Shogun. Honda Suzuki Shogun engkolnya sering loss, permasalahannya di sini. Oke, sekiranya mungkin ada yang belum jelas, loh kok seperti ini, loh kok ini apa segala macam, nah silahkan teman-teman bengkel yang mungkin sempat mampir ke sini. Sekiranya kita ada kesalahan dalam membuat video, mohon maaf, dan mungkin ada yang kurang pas menurut teman-teman semua bengkel. Kita sebagai bengkel hanya bisa kemampuan kita berbagi pengalaman. Sekiranya masih jauh untuk merasa sama dengan teman-teman semua, kita hanya intinya berbagi pengalaman. Oke. Suzuki Shogun 110 mesinnya sama dengan Suzuki Shogun 110 atau bisa dibilang Shogun Kebo yang bodinya besar. Perbedaan bodi tidak membuat Shogun ini beda atau akselerasi atau mesinnya sama. Oke. Nah, kita pasang dulu ya, ini otomatis kampas ganda. Ini agak susah tadi kita ngelepasnya karena ini ada as yang aus. Oke. Nah, kita pasang satu set seperti ini. Perhatikan teman-teman, satu paket mangkok kampas ganda sudah kita eksekusi, kita pasang ke posisinya, dan kita lanjut ke nanti bagian kampas ganda. Kita paskan dulu di belakang ada gerigi atau ronsel kecil primer. Ini yang menghubungkan ke bagian gigi sekunder rumah kampas kopling. Kalau terjadi bengung biasanya ada permasalahan masang, entah mungkin kebalik, tapi kalau kebalik rasanya nggak mungkin, nggak bisa, ada faktor lain. Oke ya, ini kita tinggal masang di bagian kampas ganda. Ada satu kancingan yang kurang pas, kita benerin dulu, habis itu kita pasang. Kita nanti langsung tes apakah engkol kakinya oke seperti ini.
Nah, ini adalah mangkok kampas ganda satu set. Oke, ikuti terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit berbagi pengalaman, ada kurang dan lebihnya kita mohon maaf, dan kita yakin kita sudah cek ini berhasil. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.